kembali di debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024. Dan kita kembali ya akan menyaksikan bagaimana para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024 ini saling berinteraksi, saling bertanya, membalas tanggapan, juga saling berargumentasi dalam rangka penajaman visi misi serta program-program unggulan yang diusung. Dan tak hentinya kami pula mengingatkan kepada para hadirin untuk selalu menjaga suasana debat agar tetap kondusif. Kami juga ingatkan bagi para pasangan dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang dilontarkan hendaknya sesuai dengan tema pada debat pada malam hari ini, yaitu ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, dengan tidak menyisipkan atau menggunakan, sekali lagi tidak menyisipkan dan menggunakan singkatan, akronim maupun terminologi asing. Harap tenang, harap tenang, harap tenang. Kita langsung saja mulai, mohon harap tenang. Kami minta kerjasamanya. Ya. Kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang ingin tanyakan tanggapan dari pasangan nomor urut 1 adalah fenomena kemiskinan di mana joget setboard hari ini marak. Bagaimana pandangan pasangan nomor urut 1 terhadap permasalahan ini? Masih ada waktu? Ingin dipertajam pertanyaannya? Cukup. Jadi ini fenomena di mana masyarakat di Sukabumi melakukan joget setboard. Saya ingin mengetahui tanggapan. Baik. Permasalahan ini permasalahan teknologi dan permasalahan kemiskinan. Kami persilakan. Baik. Waktu masih ada waktu? Sudah cukup? Baik. Kami langsung saja minta jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, untuk mengatasi kemiskinan ini memang PR ya. Tapi tentunya harus tahu data bahwa kemiskinan Kota Depok adalah terendah sepulau Jawa dan kemiskinan terendah terempat secara nasional. Namun untuk itu kita nggak berhenti di situ saja, bahwa dengan adanya Imam Ririn insya Allah sudah masukkan di dalam programnya. Dengan program kita melanjutkan program KDS Plus dan program kartu sakti yatim sejahtera dan pemberian modal usaha bagi perempuan kepala keluarga dan perempuan pengusaha. Harapannya dengan ini masyarakat Kota Depok dapat sejahtera dengan pemberian modal, sehingga kemiskinan yang ada walaupun tidak bisa dipungkiri ada, tapi tetap dengan prestasi yang ada tetap harus ditingkatkan agar angka tetap menurun. Ya, terkait masalah sebuah fenomena di sebuah daerah, ya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Karena ini sudah globalisasi, dimanapun ada sebuah fenomena pasti akan sampai juga ke kota kita. Untuk itu memang penguatan dari masalah persoalan agama, di mana kami juga punya program memberikan dana insentif buat pembimbing rohani, baik pendeta, guru ngaji, dan lain sebagainya, membuat bagaimana masyarakat faham tentang agamanya sehingga bisa menjaga moralitasnya, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya kita itu bisa kita atasi melalui pemahaman agama. Yang kedua adalah melalui pendidikan. Kita sebagai pemerintah maupun sebagai seorang guru juga merupakan tauladan bagi anak-anak kita. Bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan nasihat, dan yang paling penting adalah memberikan tauladan kepada anak kita agar hal-hal yang tidak baik kita tidak bisa lakukan untuk Kota Depok. Insya Allah budaya Depok adalah budaya yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, saya kembali menanggapi terkait dengan kemiskinan. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, kemiskinan kita persentase kecil tetapi jumlah miskin kita banyak. Artinya 61.950 orang ini bukan angka yang sedikit, harus benar-benar dimaksimalkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Data ini harus akurat, dan cerita kartu hari ini rasanya juga sudah tidak relevan lagi cerita kartu-kartu. Yang paling penting adalah bagaimana kita punya data, bagaimana kita punya
program yang benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat kota kita. Dan terkait tentang teknologi, fenomena skateboard ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Bagaimana teknologi ini juga harus kita edukasi masyarakat kita sehingga tidak terjebak pada permasalahan seperti yang terjadi di Sukabumi terkait dengan joget skateboard ini. Dan kami berharap semua warga Depok juga merasakan arti dari pembangunan ini sehingga program-program itu tidak hanya dirasakan hanya sekelompok kecil orang, tetapi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Depok. Baik, silakan pasangan nomor 1 untuk membalas tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, alhamdulillah kami punya kartu KDS dan sangat dirasakan oleh semua pihak. Beasiswa SD, SMP, SMA, bahkan kuliah sudah lebih dari 20.000 orang setiap tahunnya. Dan juga ya bahwa warga Depok program-programnya sudah sangat dirasakan, termasuk BPJS gratis atau UHC. Ini programnya sangat bagus sehingga 295.000 orang merasakan, dan ketika kami tanyakan apakah ingin dilanjutkan, lanjutkan. Insya Allah Imam Ririn menang, kita lanjutkan program-program yang sudah baik, sudah mantap yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Kita lanjutkan. Ya. Memang tadi data memang harus ada. Memang tadi saya bilang juga bahwa warga miskin ada. Bukan berarti tidak dilakukan pertolongan. Kita, pemerintah ikut membantu mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan berbagai program, bantuan pangan dan bantuan pendidikan khusus untuk yang tidak mampu. Waktu habis. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mohon untuk Bapak Ibu untuk menjaga kondisi agar tetap kondusif ya. Dan untuk masing-masing pasangan calon, tidak menyisipkan atau menggunakan singkatan, akronim maupun terminologi asing. Kita sepakat untuk itu, mohon tenang dulu. Kita akan lanjutkan. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 bertanya pada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya dimulai 1 menit ketika Anda berbicara. Ya. Pasangan calon nomor urut 1 dulu, mohon maaf. Ya, bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan. Ya. Tema kali ini adalah politik, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, bagaimana peran perempuan dalam politik, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan menurut saudara? Karena kami, Imam Ririn, punya program perempuan berdaya, memberikan modal usaha bagi perempuan pengusaha dan perempuan kepala keluarga, dan peningkatan insentif untuk kader Posyandu, kader Posbindu, dan PKK. Selanjutnya, bagaimana dengan program perempuan untuk paslon nomor 2 bisa dijelaskan, karena kita tahu bahwa jumlah perempuan itu di Depok juga banyak ya, dan perempuan tentunya adalah perempuan itu harus bisa berkarya, harus bisa menjadi yang terbaik. Untuk itu harus ada program-programnya. Bisa sebutkan programnya? Terima kasih. Langsung saja dijawab oleh paslon nomor urut 2, waktu Anda 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Ya, program kami terkait tentang perempuan dan UMKM ini kami berharap Depok ini punya magnet. Kita ingin sekali Depok punya gedung pertunjukan di dalamnya, UMKM kita di dalamnya juga bisa hadir, di mana rutinitas event-event yang kita laksanakan setiap tahun, anak-anak kita, sarana olahraga yang kita siapkan, ini juga menjadi penting karena kita berharap sekali lagi event 10 km lari 10 km, event pertunjukan seni dan budaya ini menjadi penting sehingga nanti program-program ini juga dirasakan termasuk di dalamnya oleh kalangan perempuan, karena sekali lagi kami memaksimalkan semua program-program ini bisa dirasakan baik perempuan maupun laki-laki, termasuk juga di dalamnya adalah UMKM. Dan perhatian terhadap beasiswa yang diberikan ini juga sama diberikan untuk para siswa-siswa kita yang memang membutuhkan, karena untuk mengurangi kemiskinan ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah menambahkan pendapatan mereka, yang kedua mengurangi jumlah pengurangan atau pengeluaran yang mereka harus lakukan. Tambahan. Ya, jadi kami rasa perempuan itu adalah kelompok juga yang sangat penting untuk mendapat perhatian khusus. Kenapa? Karena memiliki peran yang sangat mulia di dunia ini. Selain perempuan itu melahirkan peradaban baru di dunia ini, perempuan juga memiliki peran dan fungsi yang penting dalam proses bernegara dan kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa pastikan kami akan memberi ruang yang
sepantasnya, ruang yang semaksimalnya untuk bisa perempuan berkarya, berekspresi, dan kemudian perempuan-perempuan menjadi produktif. Nah, contohnya UMKM. Jadi kami ada program UMKM naik kelas, di mana yang kami temui di mana-mana banyak sekali pelaku-pelaku UMKM itu adalah ibu-ibu di Kota Depok. Dan ini menjadi prioritas kami, dan kami akan bikin koperasi-koperasi nanti di tiap kecamatan dan kelurahan untuk menaungi UMKM. Waktunya habis. Baik, selanjutnya mohon tenang dulu. Pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, mohon maaf tadi pertanyaannya jelas bahwa untuk perempuan dan spesifik untuk perempuan, tidak general secara umum, karena UMKM dan semuanya yang disebutkan tadi adalah untuk semua. Jadi yang pertanyaan ini adalah untuk perempuan, karena Imam Ririn akan memberikan contoh yang namanya UMKM maupun program untuk pemberian modal usaha untuk perempuan, sudah ada contohnya. Ini adalah contoh dari program perempuan yang sudah berjalan, jadi bukan janji ya, ini sudah terbukti dan terrealisasi kepada 1.000 pengusaha perempuan. Yang ini adalah untuk yang belum dilaksanakannya pelatihan, mohon maaf. Yang ini adalah sudah dilaksanakan pelatihan untuk perempuan pengusaha, sehingga awalnya omsetnya 5,5 juta per bulan, sekarang 24 juta per bulan, dan sudah bisa ekspor. Nah, ini adalah contoh dari keberhasilan perempuan pilih perempuan. Baik, waktu sudah habis. Silakan balasan tanggapan dari paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. Dimulai dari Anda bicara. Ya, perempuan merupakan salah satu juga kelompok rentan. Jadi perempuan harus mendapatkan perlindungan yang maksimal. Nah, kami pastikan juga di Depok akan ada rumah aman untuk perempuan. Itu satu. Yang kedua, banyak sekali ibu-ibu yang saat ini bekerja sehari-hari meninggalkan keluarganya hanya untuk menyekolahkan anaknya. Yang kami tahu saat ini banyak sekali ibu-ibu yang mengeluh di Kota Depok, ketika mau masuk sekolah negeri dia harus bayar sampai nyogok puluhan juta, mau masuk SMP negeri bayar juta-jutaan. Dan ini pastinya program-program kami akan sangat menyentuh kepada semua perempuan, semua ibu-ibu. Contohnya apa? Misalnya beasiswa dan bantuan kuliah gratis. Ibu-ibu yang hari ini jualan UMKM, ibu-ibu yang hari ini bekerja, bahkan ada yang jadi driver ojol, itu nggak perlu pusing lagi terkait pendidikan anaknya. Kemudian kami udah pastikan juga bahwa kami akan berantas pungli di pendidikan di Kota Depok. Kami akan berantas pungli di pendidikan di Kota Depok. Kami pastikan kami akan berantas pungli yang sudah terjadi bertahun-tahun di pendidikan Kota Depok, dan itu demi untuk melindungi ibu-ibu kita semua di Kota Depok, perempuan di Kota Depok. Waktu habis, kita boleh minta tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk masing-masing pasangan calon. Sebelum kita jeda, kita berdua memberikan kesempatan untuk pendukung masing-masing pasangan calon untuk memberikan yel-yel terlebih dahulu. Ya. Livi? Silakan untuk paslon 1 dan juga paslon 2. Ya, baik. Baik, silakan yel-yel paslon nomor urut 2. Baik. Baik, kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Tepuk tangan semuanya. sekali lagi. Baik, sesi interaksi. Baik, mohon tenang dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Sesi interaksi saling bertanya, berbalas tanggapan, sekaligus saling berargumentasi antar pasangan calon telah selesai. Dan kita harus jeda dulu sejenak, masih akan ada sesi 1 lagi, yaitu closing statement dari masing-masing pasangan calon. Tetap bersama kami.